Tapi katakan dalam hati, tubuh saya sedang memperbaiki diri. Ya, tubuh saya sedang memperbaiki diri. Karakter saya sedang dilatih dan jiwa saya sedang didekatkan kepada Allah. Assalamualaikum sahabat Self Mastery. Tahukah Anda bahwa saat Anda makan terus-menerus sepanjang hari, tubuh Anda sebenarnya tidak pernah punya waktu untuk memperbaiki diri. Pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda beberapa jam sebelum azan maghrib berkumandang di bulan Ramadan? Ya, sel-sel Anda sedang dibersihkan saat itu. Hormon Anda sedang diatur ulang, otak Anda sedang diperkuat, dan lebih dari itu, jiwa Anda sedang diuji. Pertanyaannya, apakah Anda hanya menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan hanya menahan lapar dan dahaga saja? Atau Anda sudah berusaha untuk benar-benar naik level sebagai manusia? Sahabat Self Mastery, apa yang Allah perintahkan 14 abad lalu melalui Rasulullah Muhammad SAW, hari ini justru dibenarkan oleh riset-riset modern tentang kesehatan, metabolisme, bahkan regenerasi sel. Dan kalau kita lihat dalam lembar sejarah, puasa ini juga telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dengan teknis atau syariat yang berbeda. Sahabat, kali ini saya akan bahas keutamaan puasa Ramadan dilihat dari perspektif sains modern. Ya, meskipun kita tahu bahwa amalan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, kalau kita lihat dari perspektif keimanan, tentu semua ibadah tidak memerlukan validasi apapun. Ya, hanya cukup dengan keimanan kita saja. Ya, kita yakin. Oke, termasuk kita tidak butuh validasi dari kajian ilmiah atau sains sebenarnya. Tapi yang menarik bahwa ternyata para ilmuwan atau saintis baik dari barat maupun dari timur, ya, dan mayoritas non-muslim melalui berbagai penelitian telah mengakui dan membuktikan manfaat yang luar biasa dari ibadah puasa ini. Dan tentu ini harusnya menjadi penguat keimanan kita, ya. Oke, sahabat Self Mastery, puasa dilihat dari perspektif sains merupakan riset sistem, ya, riset tubuh kita, riset pikiran, riset jiwa kita. Ya, ini merupakan hadiah luar biasa yang Allah berikan, ya, untuk kita, umat yang beriman. Nah, oke, kita langsung bahas beberapa poin penting dari keutamaan puasa ini dilihat dari perspektif sains modern. Ya, poin bahasan pertama, puasa dan mode perbaikan tubuh. Nah, secara ilmiah, ketika Anda makan terus-menerus, tubuh Anda sibuk mencerna. Energi dipakai untuk proses metabolisme. Tapi ketika Anda berpuasa, tubuh masuk ke mode yang berbeda. Nah, ini dia ya. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah autofagi, ya. Anda pernah dengar autofagi? Ini lumayan ngetren sekarang ya. Banyak orang yang melakukan terapis autofagi, yaitu proses di mana sel membersihkan dan mendaur ulang bagian-bagian yang rusak. Nah, ini yang luar biasa. Yaitu proses di mana sel tubuh kita membersihkan dan mendaur ulang bagian-bagian yang rusak. Nah, ini luar biasanya, ya. Dan ini didapatkan dari puasa kita, ya. Penemuan ini dipopulerkan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi, yang mendapatkan Nobel karena menjelaskan bagaimana tubuh bisa membersihkan diri. Jadi melalui mekanisme puasa ini, ya, ini mengaktifkan fungsi dari tubuh kita yang sebenarnya bisa membersihkan sendiri, ya, bisa menyembuhkan sendiri. Artinya apa? Saat Anda berpuasa, tubuh Anda sedang melakukan servis besar-besaran, ya, servis besar-besaran dari dalam. Jadi membersihkan sel yang rusak, ya, mengurangi peradangan dan meningkatkan regenerasi. Jadi ketika Allah memerintahkan puasa dalam Al-Quran, itu bukan sekadar spiritual, ya, itu juga bermakna biologis. Ini poinnya. Oke, berikutnya, poin kedua, puasa dan kesehatan metabolik. Nah, hari ini penyakit-penyakit modern
banyak berasal dari satu akar, yaitu resistensi insulin, ya. Terlalu sering makan. Nah, ini dia. Oke? Kebanyakan orang seperti itu kan, termasuk saya. Terlalu sering makan, terlalu banyak gula, terlalu jarang memberi tubuh jeda, ya, istirahat. Nah, puasa membantu tubuh mengatur ulang sensitivitas insulin. Kadar gula darah menjadi lebih stabil, lemak tubuh lebih mudah dibakar, dan berat badan kita menjadi lebih terkontrol, ya. Itulah kenapa konsep seperti intermittent fasting, ya, sekarang ini sangat populer di dunia kesehatan, khususnya di barat, ya. Dan bersyukur bagi kita umat Islam karena kita sudah melakukannya lebih dari 1400 tahun melalui puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Oke, berikutnya poin ketiga. Puasa dan otak kita. Nah, ini yang jarang dibahas, ya. Ketika kita berpuasa, tubuh menghasilkan yang disebut keton, ya, ketones atau ketones, ya, sebagai sumber energi alternatif. Nah, keton ini bukan cuma bahan bakar, tapi juga bisa meningkatkan produksi BDNF, ya, Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang membantu pertumbuhan dan perlindungan sel otak kita. Artinya, puasa bisa meningkatkan fokus, ya, meningkatkan kejernihan pikiran, kejernihan berpikir, bahkan ketahanan mental kita. Tidak heran, ya, banyak orang merasa lebih tenang, lebih jernih, dan merasa lebih hidup, ya, ketika berpuasa. Karena tubuh Anda tidak sibuk mencerna, ya, pikiran Anda tidak terlalu berat, dan jiwa Anda lebih mudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya poin keempat, puasa dan kendali diri. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam, ya. Puasa adalah latihan disiplin paling fundamental, di mana Anda bisa makan, tapi Anda memilih tidak. Anda bisa marah, tapi Anda memilih sabar. Anda bisa membalas, tapi Anda memilih untuk menahan. Nah, dalam psikologi, ini disebut delayed gratification, ya, yaitu kemampuan menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menunda kepuasan cenderung lebih sukses dalam hidupnya. Ya, Anda bisa buktikan sendiri. Artinya, puasa bukan cuma melatih perut, ya. Puasa juga melatih karakter, melatih akhlak. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa adalah perisai. Ya, perisai dari apa? Dari hawa nafsu kita, dari reaksi impulsif kita, dari keburukan diri kita sendiri. Oke, terakhir poin kelima, ya, puasa dan dimensi spiritual. Nah, sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Saat Anda lapar, Anda sadar bahwa Anda lemah. Saat Anda haus, Anda sadar bahwa Anda butuh. Nah, puasa ini bisa mematahkan ego. Dan justru di titik itulah manusia menjadi paling dekat dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa puasa diwajibkan agar kita bertakwa. Takwa itu bukan sekadar takut. Ya, takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita. Bahwa ketika tidak ada orang lain yang tahu bahwa kita sedang berpuasa, puasa itu ibadah yang paling private. Ya, tidak ada yang tahu Anda batal atau tidak, kecuali Anda dan Allah yang tahu. Dan disitulah integritas kita dibentuk. Ya, jadi sahabat Sales Mastery, ketika orang berkata, saya lemas kalau puasa. Nah, saya justru melihatnya berbeda, ya. Saya melihatnya sebagai ini saatnya tubuh saya sedang membersihkan diri. Ini saatnya ego saya sedang dilatih. Ya, ini saatnya jiwa saya sedang ditinggikan levelnya. Nah, karena puasa bukan tentang menahan lapar saja. Ya, puasa adalah tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ketika semua distraksi dunia ini dijeda. Ya, oke, sahabat. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, selama ini Anda berpuasa hanya karena kewajiban atau Anda benar-benar memanfaatkan puasa ini sebagai momentum transformasi? Oke, mulai hari ini coba ubah niat Anda, ya. Saat lapar datang, jangan hanya menunggu azan, tapi katakan dalam hati, tubuh saya sedang memperbaiki diri. Ya, tubuh saya sedang memperbaiki diri.
karakter saya sedang dilatih dan jiwa saya sedang didekatkan kepada Allah. Dan kalau Anda merasa konten ini membuka perspektif baru, silakan share ke orang-orang yang Anda sayangi ya, karena bisa jadi puasa tahun ini bukan sekadar rutinitas, tapi awal dari versi terbaik dari Anda. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik ya dalam hidup kita. Dan saya doakan semoga puasa Anda bukan hanya tamat sebulan penuh ya, tapi juga benar-benar bisa mengubah hidup Anda. Bagaimana menurut Anda? Ya, silakan tulis di komentar ya kalau Anda punya pendapat lain. Saya Agus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.